Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan aplikasi pemesanan kamar hotel online. Di sini kami berjumlah dengan empat anggota kelompok. Pertama itu Abdul Somad, kedua dengan Ridwan Tisbullah, kedua Zola Fatur Rahim, keempat Tirta. Terus, Definisikan pengguna dan kebutuhan usability. Dari sistem informasi atau aplikasi yang diusulkan, yaitu isi topik-topik dari presentasi kami. Yang pertama, sistem scope dan rekrutmen. Kedua, user roles. Ketiga, kelompok user. Keempat, user class. Kelima, usability requirements. Keenam, usability requirements. 7, usability requirements. Nah, di dalam sistem scope-nya, yaitu pencarian hotel. Pengguna dapat mencari hotel berdasarkan kriteria seperti lokasi, tanggal check-in dan check-out, jumlah tamu, dan jenis kamar yang diinginkan. Sistem akan menampilkan daftar hotel yang sesuai dengan kriteria pencarian. Informasi hotel. Pengguna dapat melihat informasi lengkap tentang hotel, termasuk gambar fasilitas yang disediakan, deskripsi kamar, dan ulasan pengguna sebelumnya. Terus diisi dengan reservasi hotel. Pengguna dapat memilih hotel yang diinginkan dan melakukan reservasi dengan memilih tanggal check-in dan check-out, jumlah kamar, dan jumlah tamu. Sistem akan mengonfirmasi ketersediaan kamar dan memberikan ringkasan pemesan beserta harga. Itu pembayaran. Pengguna dapat memilih metode pembayaran yang tersedia, seperti kartu kredit, transfer bank, atau metode pembayaran online lainnya. Layanan pelanggan. Pengguna dapat menghubungi layanan pelanggan melalui email, telepon, atau chat dalam aplikasi untuk mendapatkan bantuan terkait reservasi atau masalah lainnya. Next. selanjutnya requirement. Yang pertama ada antarmuka pengguna yang intuitif. Aplikasi harus memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan intuitif agar pengguna dapat dengan mudah melakukan pencarian, reservasi, dan manajemen akun. Yang kedua ada manajemen ketersediaan hotel. Sistem harus mampu mengelola ketersediaan kamar hotel secara real time sehingga pengguna dapat memesan kamar yang tersedia. Yang ketiga, manajemen ulasan pengguna. Aplikasi harus memungkinkan pengguna memberikan ulasan tentang hotel yang mereka kunjungi dan menyediakan sistem manajemen ulasan untuk menampilkan ulasan yang relevan dan membantu pengguna lain dalam memilih hotel. Yang keempat ada keamanan data. Aplikasi harus memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi konfirmasi pribadi pengguna seperti enkripsi data, validasi pengguna, dan perlindungan terhadap serangan cyber. Yang terakhir ada konfirmasi reservasi otomatis. Setelah pembayaran berhasil, aplikasi harus secara otomatis mengirimkan konfirmasi reservasi kepada pengguna melalui email atau pesan dalam aplikasi. Selanjutnya kelompok user. Di sini ada 5 kelompok user. Tamu dan pengunjung itu termasuk customer. Terus yang kedua manajemen hotel seperti admin. Yang ketiga pengelola keuangan. Yang keempat mitra bisnis, dan yang kelima staff hotel. Lalu ada user class. Di sini yang pertama ada customer. Itu hanya sebatas menggunakan aplikasi untuk mencari dan memesan hotel, melakukan reservasi. Yang kedua ada admin. Pengelolaan dan pengoperasian aplikasi, memiliki akses dan mengelola data. Yang ketiga customer service. Akses informasi dan memberikan layanan tambahan, mengatasi bug yang ada pada aplikasi. Yang keempat ada mitra bisnis, mengakses dan mengelola inventaris kamar, membuat reservasi dan melacak komisi. Lalu yang terakhir ada pengelola transaksi, pelacakan dan pengelolaan transaksi keuangan, pembayaran, pengeluaran, dan faktur.
Selanjutnya, kemudian di sini ada diagram dekomposisi dari aplikasi reservasi hotel. Pertama yaitu pemesanan kamar, seperti cek ketersediaan kamar, memilih tanggal, kemudian memilih metode pembayaran. Kemudian yang kedua ada laporan dan analisis, misalnya seperti laporan performa hotel, kemudian data tamu untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan, dan juga review dari customer mengenai hotel. Yang ketiga ada integrasi dengan sistem lain, seperti misalnya untuk manajemen keuangan, manajemen lokasi, kemudian manajemen sumber daya manusia, dan juga manajemen inventaris. Dan yang keempat ada manajemen promosi dan diskon, seperti misalnya promosi event, kemudian promo diskon, dan juga cashback. Di sini adalah UI UX dari aplikasi kami dan juga style guide-nya. Di sini kami menggunakan warna yang seperti warna ungu, ada campuran dari 4 warna, kemudian dengan font Popin, dan juga ada beberapa icon-icon yang ditambahkan. Kemudian ada juga learnability dari aplikasi ini. Learnability-nya diantaranya yaitu antarmuka pengguna yang intuitif. Jadi aplikasi harus memiliki antarmuka yang jelas, kemudian pemilihan icon, tombol, elemen harus konsisten, dan juga instruksi harus singkat. Kemudian ada navigasi. Yang ketiga ada pencarian yang efisien. Dan yang keempat ada pengisian formulir yang sederhana. Kemudian ada lagi usability dari sisi flexibility. Di antaranya yaitu tampilan aplikasinya responsif, jadi aplikasi harus responsif digunakan pada device manapun. Kemudian navigasi yang intuitif, artinya navigasinya harus sederhana dan jelas, kemudian mudah dipahami oleh pengguna. Yang ketiga ada ketersediaan pilihan filter dan pencarian. Di sini kami melakukan pilihan filter dengan kota seperti misalnya Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kemudian ada lagi kemudahan proses pemesanan, dan yang terakhir ada integrasi dengan metode pembayaran. Di sini kami mengintegrasi metode pembayaran dengan beberapa bank seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Jago, dan juga Bank Danamon. Kemudian yang terakhir usability dari sisi efektivitas aplikasi. Di antaranya yaitu navigasi yang jelas, kemudian pencarian yang jelas, kemudian yang ketiga ada informasi hotel yang lengkap dan jelas, dan ada juga proses pemesanan yang sederhana. Dan yang terakhir ada juga keamanan dan privasi data yang mesti dijaga. Sekian begitu saja dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.